rambut gimana ya, kayak rambut orang gila gitu loh. Yang kayak gimbal gitu loh. Tapi panjang banget, bisa sampai sekaki, selutut gitu loh panjangnya. Nunduk gitu, datang, dan itu tuh ngambang, nggak ada kakinya. Sampai di waktu udah sampai di tirainya itu, si kuntinya itu ngeliatan aku. Jadi mukanya tuh ngedongak gitu loh. Lah, kelihatan tuh mukanya tuh jadi kayak apa ya, kayak gosong hitam gitu yang apa, ada bekas bakar yang baru. Oke, welcome back di tim pencari remit horror story. Kali ini udah kedatangan narasumber juga nih dengan siapa, Bro Jody. Kenalin, aku Jody. Oke, Bro Jody. Wih, dia masih pakai seragam ya. Wis, iya, mantep banget seragam. AMG. Kalau boleh tahu perusahaan apa tuh, Bro? AMG ini bekerja kebetulan di bidang host production ya. Jadi dia tuh kerjanya buatin iklan, buatin konten buat perusahaan-perusahaan gitu. Kebetulan aku itu bagiannya desain grafis, di desain grafisnya. Production house. Iya. Gila, boleh bisa dong bantu-bantu promo ya. Boleh lah. Mencari demit kan, siap. Ya, tapi ntar aku promoin. Kalau boleh tahu nih, lu punya pengalaman mistis atau pengalaman horor tuh waktu lu kerja di AMG atau gimana nih? Apa yang bakal lu ceritain? Ada. Aku pernah punya pengalaman mistis tuh ada, tapi nggak di kantorku kebetulan. Kantorku tuh aman lah, aman, terkendali. Kira-kira apa tuh? Aku pernah ngelihat sosok kuntilanak, tapi kuntilanaknya tuh mukanya gosong gitu. Anjing, serius bro? Serius, gosong banget dan mukanya tuh rusak, luka bakar gitu. Tapi wujudnya putih kuntilanak gitu. Itu dulu sih, tapi waktu gue masih kecil. Itu lu lihat bener-bener nampak atau misalkan samar gitu? Bener-bener jelas banget. Dan sampai sekarang makanya kebayang-bayang terus mukanya, dan nggak bisa hilang mukanya sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Yakin tuh. Oke, buat kalian yang nggak sabar, kita langsung dengerin aja ceritanya. Oke, jadi gini. Ceritanya tuh awalnya aku dilahirin di keluarga yang sibuk sebenarnya. Papa mamaku tuh suka keluar kota. Nah, kejadiannya di rumah nenekku, yang setiap harinya tuh karena papa mamaku pergi keluar kota, aku dititipin lah ke rumah nenekku. Lah, rumah nenekku tuh kalau buat aku zaman waktu kecil ya, itu tuh males banget kesana karena rumahnya tuh gimana ya, rumah zaman dulu, tau gak sih? Kayak yang masih kayu-kayu gitu, terus kuno banget rumahnya. Tetangganya udah pada bagus, cuma rumah nenekku doang aja yang masih mempertahankan stylenya kunonya dia tuh, mungkin rumah zaman Belanda mungkin. Mas, kelihatan banget lah, serem banget kalau dari luar tuh, serem banget. Lah, kejadiannya gini. Dulu aku waktu dititipin di rumah nenekku tuh, karena aku nggak punya teman kan, jadi aku main sendiri tuh di rumah nenekku. Rumah nenekku tuh rumah yang tadi aku bilang, yang suasananya tuh sebenarnya udah mencekam. Kebetulan banget di rumah nenekku tuh ada sumur di dalam rumahnya. Jadi kebayangkan rumah kuno ya kan, horor banget dari luar. Dalamnya tuh ada sumur. Sumurnya juga udah sumur tua banget. Sumur yang jadul, yang udah kayak gimana ya, kayak digambarin tuh mungkin yang udah semennya tuh juga udah yang kelihatan bata-batanya. Tapi sumur itu ditutup sih. Udah nggak aktif. Karena udah saking jadulnya tuh sumur. Itu sumurnya semi outdoor atau emang indoor? Sumurnya outdoor. Jadi di rumahnya nenekku tuh ada di belakang rumahnya tuh kebuka, jadi nggak ada atapnya, jadi kelihatan ada pohonnya juga, ada sumurnya juga. Semi outdoor. Lah, sumur itu memang udah lama nggak dipakai. Aku dari kecil tuh udah nggak kepake sih sumur itu. Yang masih ada kerekan timbanya itu udah nggak kepake. Pakainya udah pakai sanyo waktu dulu aku kecil. Nah, lanjut ya ke cerita gue tuh. Mainlah
gue di sumur itu. Gue main di sumur itu gue masih ingat itu sore. Gue mainan kura-kura. Nenek gue tuh pelihara kura-kura dulu. Yang dari kecil sampai gede tuh di sumur itu terus. Memang ya nggak dikasih makan, tapi dia hidup terus gitu, hidup sendiri, nggak tahu sampai gede banget kura-kura tuh. Aku mainan di situ. Nah, karena sore itu gak ada temanku main kura-kura, saking asiknya tuh sampai malam. Kurang lebih sampai jam 7-an lah. Hampir jam 7 lah, habis maghrib gitu loh. Setengah 7-an lah. Lah, tapi aku ngerasa anehnya gini. Di sana itu hawanya beda banget. Kan biasanya kan kalau outdoor gitu kan kerasa kan adem gitu kan. Apalagi kalau malam pasti kan nggak panas. Lah di situ tuh panas banget, kayak gerah gitu loh. Kayak panas aja di situ. Aku mainan sama kura-kura di situ. Nah, aku dipanggil lah sama nenekku, disuruh masuk, balik ke dalam gitu. Nah, rumahnya nenekku tuh, jadi belakangnya tuh sumur, ada pintu tuh masuk langsung ruang keluarga. Ada ruang keluarga, ada ruang, terus baru masuk lagi ke depan tuh ada kamar. Lah, kamarnya zaman dulu itu kan, rumah zaman dulu kan kamarnya kan nggak pakai pintu. Pakainya cuma tirai doang. Kalau zaman sekarang mungkin pakai pintu semua ya. Tapi kalau zaman dulu tuh, orang zaman dulu tuh pintu kamarnya tuh pakainya tirai doang, cuma ditutup tirai doang. Iya. Nah, setelah aku disuruh masuk, karena mungkin udah malam ya disuruh masuk, itu aku udah ngerasa aneh tuh. Anehnya badanku jadi nggak enak semenjak aku mainan kura-kura di dekat sumur itu. Jadi ngerasa kayak panas, terus kayak nggak enak, capek gitu loh, kayak pegel-pegel gitu badan. Waktu kecil itu aku ngerasanya masih, karena nggak punya pikiran yang apa-apa, yang positif aja. Aku mikir ini kecapean aja sih. Umur berapa itu, bro? Umur kurang lebih umur 5 tahun gue. TK lah, 5 tahun 6 tahun mungkin. Itu gue ngerasa badan nggak enak kan, kayak pegel-pegel gitu. Cuman ya udahlah, aku anggapnya karena kecapean main. Karena aku capek, badan gue pegel-pegel, tidurlah aku ke kamarnya nenekku yang tadi aku bilang tuh, dari ruang keluarga maju lagi tuh ada ruang tempat tidur, itu ruang kamarnya nenekku. Aku tidur di sana. Aku tidur di kamar nenekku tuh juga sama, rasanya kak gak enak udahan. Kayak gak enak aja, kayak bahasanya apa ya, gerusa-gerusu gitu, kayak gak nyaman aja buat tidur tuh, gak nyenyak lah. Terus akhirnya aku manggil nenekku, Nek, aku gak enak badannya. Terus dipijetin lah aku sama nenekku. Dipijetin sama nenekku, aku ketidur tuh. Lah tapi kira-kira jam 12-an, tengah malam kok itu. Tengah malam lah. Kebiasaan keluarga aku itu kalau malam tuh semua lampu dimatiin. Apalagi ruang tamu tadi. Kalau nggak ada orangnya, nggak ada aktivitas di sana, lampu dimatiin. Nah kebetulan dulu tuh aku nggak bisa tidur tuh. Kalau lampu mati nggak bisa tidur. Iya. Jadi di kamar nenekku doang yang nyala. Nah, karena aku kebangun itu jam 12 malam itu, aku lihat di kamar, posisi kamar tidurnya nenekku tuh kan kepalanya di dekat jendela. Jadi kita tuh bisa lihat langsung pintunya tuh bisa ngeliat langsung gitu loh. Iya. Jadi menghadap ke pintu ya. Iya, jadi menghadapnya ke kebayang kan kita, jadi bisa ngeliat pintu secara langsung gitu waktu tiduran. Nah, waktu tiduran itu ada yang aneh. Anehnya gini. Karena ruangannya itu kan gelap kan, ruangan tamu itu kan gelap. Di bawah tuh kan nggak kelihatan apa-apa. Karena kan lampu mati kan biasa, kalau tirai doang kan tirai ngegantung, nggak sampai ke bawah kan, tirai ngegantung itu kan kelihatan tuh. Kalau ruangan sana gelap, itu tirai tuh kayak ada yang kayak goyang-goyang sendiri. Aku mikirnya tuh itu angin mungkin. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, logika waktu aku kecil mikir, wah ini kan nggak ada orang di sana kan, keadaan lampu mati kan, berarti kan nggak ada orang, nggak ada aktivitas di sana gitu loh. Mati itu tapi kok goyang-goyang terus tuh tirainya. Pemikiranku masih positif aja sebenarnya. Nah, saking itu mengganggu, lama kelamaan tuh mengganggu, tak liatin terus tuh tirainya. Jadi aku tiduran sambil ngeliatin tirai itu. Lah,
mengejutkannya tirainya itu tuh lama-lama ngebuka. Iya, pelan gitu. Kayak dibuka, kayak tirai itu kalau zaman sekarang ada tirai yang buka pakai remote kan. Tapi kan zaman dulu nggak ada. Iya. Nah, ngebukanya kayak gitu, pelan banget, kegeser gini. Nah, waktu ngegeser itu kebuka kan kelihatan ruang tamunya kan, jelas kan. Ruang tamu yang gelap itu kan kelihatan kan. Lah, dari ruang tamu yang gelap itu aku ngeliat tuh sosok putih pertamanya. Jadi kayak transisi dari yang nggak gelap Jelas. pelan, tapi pelan, nggak yang langsung datang gitu, nggak. Pelan kayak kain terbang gitu. Pertama mukanya nggak jelas karena nunduk gini kan. Jadi ketutupan rambut, dan rambutnya tuh kayak rambut gimana ya, kayak rambut orang gila gitu loh. Yang kayak gimbal gitu loh. Tapi panjang banget, bisa sampai sekaki, selutut gitu loh panjangnya. Nunduk gitu, datang, dan itu tuh ngambang, nggak ada kakinya. Bener-bener nggak ada kakinya, jadi kayak kain terbang aja gitu. Set. Waktu udah sampai di tirainya itu, si kuntinya itu ngeliatan aku. Jadi mukanya tuh ngedongak gitu loh. Lah, kelihatan tuh mukanya tuh jadi kayak apa ya, kayak gosong hitam gitu, yang apa, ada bekas bakar yang baru. Itu kan ada nanah-nanahnya, kayak luka bakar yang gitu kan, kayak ini beneran manusia apa enggak sih, aku lihatnya gitu kan pertamanya. Cuman tak liatin lagi, aku sampai saking takutnya sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak. Jadi badan tuh kaku, rasanya kaku gitu. Dibuat teriak juga nggak bisa, dibuat merem juga nggak bisa, dibuat mau lari juga nggak bisa. Jadi benar-benar kaku gitu loh. Cuman kaki doang tuh yang bisa nyenggol. Nah, kebetulan tuh aku tidur, nenekku udah tidur di sebelahku tuh. Aku nyenggol lah dia, nyenggol kakinya dia pakai kakiku. Bisa cuma nyenggol gitu. Nah, akhirnya nenekku bangun, kayak keganggu gitu kan, terus bangun dia. Waktu dia bangun tuh sosoknya tuh mundur ngilang lagi, sama kayak dia datang. Tapi bedanya kordennya nggak ketutup lagi, tetap posisi kebuka. Cing, berarti lu dipaksa buat ngelihat sosok mau itu nggak dong? mau nggak mau. Posisi itu saat lu ngelihat kayak gitu, lu shock banget nggak? Pertamanya karena Emang bener-bener nggak bisa gerak. Bisa gerak. Kalaupun lu bisa gerak, lu bakal ngapain? Pasti teriak dan tutup mata lah sebenarnya. Teriak, tutup mata paling. Karena kalau mau lari juga nggak bisa kan, pintunya cuma satu. Di situ udah ada sosoknya itu, kan nggak mungkin mau ngelewatin dia juga nggak mungkin gitu. Gede banget, lebar gitu loh. Jadi nutupin satu pintu itu gitu. Makanya seenggaknya teriak lah, atau enggak tutup mata lah. Tapi nggak bisa. Jadi kayak kaku gitu. Itu yang buat susah. Dan sampai sekarang tuh masih keinget mukanya. Sampai sekarang lu sampai masih sekarang inget sosoknya? Sampai sekarang tuh masih ingat aku sosoknya tuh. Makanya kayak sekarang aku di ruang gelap sendirian, terus ada tirai gitu. Aduh, trauma sih. Kayak itu salah satu hal yang bikin lu anjing, ini gue bakal iya, jadi kayak kesuges gitu loh. Kesuges nanti nanti muncul lagi gitu. Karena tuh ya bayangin ya, waktu kecil belum ngerti hal-hal kayak gitu, terus tahu-tahu dapat diperlihatin sosok kayak gitu, serem banget. Ya otomatis nangis dong. Aku langsung nangis sih waktu ngilang itu, aku nangis langsung. Aku tanya sama itu tadi tuh ada cewek, aku bilangnya cewek pakai baju putih tapi mukanya jelek. Nah, aku bilang gitu sama dia. Terus apa tanggapan nenek lu? Nenekku mah biasa aja, maksudnya kayak orang biasa aja gitu loh, kayak ya udah nggak apa-apa, dia paling kamu kecapean, biasanya gitu. Tapi aku bener-bener dia ngelawan, ngebantah. Ngebantah biar kesannya biar enggak mengiyakan gitu loh. Kalau berusaha buat lu berpikir positif. Iya. Dari situ terus aku tanya-tanya kan, masih penasaran tuh. Nah, paginya aku bangun itu tanya sama nenekku, maksudnya berusaha untuk yakinin lagi. Bener loh nek, kemarin tuh aku lihat ini, serius nggak bohong, mukanya rusak banget ini. Lah nenekku tuh bilang nggak apa-apa, itu baik orangnya, dia yang jaga rumah sini. Aku kaget loh, maksudnya dia langsung ngomongnya gitu. Ya mungkin dia ngomongnya pagi biar aku malamnya bisa tidur mungkin. Kalau dia mungkin ceritanya gitu malam, ya mungkin aku malah nggak bisa tidur sampai pagi kan. Ya udah, dari situ terus dari kejadian itu aku baru tahu tuh, mesti gini,
nenekku tuh juga gini. Nenekku kan Tionghoa kan. Dia tuh agamanya Konghucu. Nah orang Konghucu kan biasanya kan suka doa pakai dupa itu kan, sembayang itu kan. Ya dia suka sembayang itu di sumur itu. Karena kan outdoor kan di dalam, terus juga outdoor juga lah. Dupanya itu memang sering kasih di sumur itu selalu tiap hari, tiap malam sama tiap subuh dia kayak gitu ritual doanya dia Konghucu itu. Ya, biasanya kan gua kalau ngelihat mungkin ya kayak mereka yang lagi berdoa atau beribadah mungkin ya di depan rumah ya. Nah ini mungkin nenek lu taruh di depan sumur itu mungkin. Iya, karena kan mungkin kalau di depan rumah kan nggak enak sama tetangga mungkin. Tapi lu bisa jelasin nggak itu lebih detail lagi sosok yang lu lihat sampai sekarang kalau emang benar-benar bikin lu keinget? Ya sosoknya gini, detailnya ya. Dia tuh badannya tuh lebar ya karena kain mungkin. Maksudnya tuh kayak kuntilanak gitu loh. Kayak kita nonton kuntilanak di film-film deh. Iya. Apa itu sama nggak sih bentuk-bentuknya tuh kayak film-film? Iya. Kalau sepengalamanku beda. Bedanya kenapa? Karena dari mukanya tuh beda jauh. Kalau di film-film tuh masih ada cantik-cantiknya. Walaupun dia pucet, walaupun dia apa tuh masih kelihatan wujud manusianya. Tapi kalau yang aku lihat ini tuh udah nggak ada wujud manusianya sama sekali. Jadi udah mukanya hancur, sehancur-hancurnya. Jadi kayak ngebayang gak sih kayak orang yang luka bakar itu kan, gosong, bener-bener gosong itu kan. Terus masih ada darah-darahnya, lendir-lendirnya gitu loh. Kayak luka bakar knalpot deh coba. Kan pasti kan jelek kan, berkerut-kerut gitu kan. Ya kayak gitu. Matanya merah, terus rambutnya tuh kayak gimbal, kayak orang gila gitu loh, kayak nggak pernah keramas, panjang banget tapi kayaknya melayang, jadi nggak nyentuh tanah juga kayaknya, jadi dia kelihatan banget nggak ada kakinya, melayang gitu loh, ngambang bener-bener. Kalau ngambangnya bener sama kayak di film-film juga ngambang. Gila, ya kalau di film-film mungkin itu dengan menggunakan alat, ya ada efeknya kan, ya. Tapi luar biasa nih. Ini yang sampai sekarang masih buat trauma gitu. Kalau ruang gelap, tirai sendirian, udah tuh mending dinyalain kayak lampunya atau apa kayak, atau tirainya tuh nggak tak tutup tapi tak biarin kebuka gitu loh. Jadi biar nggak goyang-goyang sendiri atau apa, karena sugestiku pasti ke situ terus. Sampai sekarang tuh pasti ke situ terus. Jadi sekarang lu pernah ngalamin hal yang serupa nggak kayak gitu? Atau hal yang mistis lagi? Ada, mistis lain tuh ada ya. Ini kejadiannya gini, SMP aku udah SMP. Tapi aku ngekos. SMP lu udah ngekos? Aku SMP udah ngekos. Ya kan? Iya serius, karena orang tua tuh sibuk. Orang tua lu sibuk? Setahu gue nih mungkin kos tuh kayak misalkan lu di luar kota. Iya, orang tua gue sibuk. Orang tua gue yang di luar kota. Bukannya lu dipindah ke luar kota? Bukan. Enggak, orang tua gue yang sering pindah-pindah ke luar kota. Dan kotanya beda-beda, selalu beda-beda gitu loh. Oke, dan akhirnya lu dikosin? Gue ngekos dulu emang. Waktu SMP gue anggapannya orang tua belajar mandiri gitu. Tapi ya kayak uang makan atau apa tuh disupport, bener-bener disupport gitu. Jadi nggak ngerasa kekurangan, cuman bedanya sendirian aja. Belajar untuk ngatur sendiri, manage uang sendiri gitu doang aja. Terus juga kosnya tuh deket, milihnya tuh yang deket sekolahku. Jadi aku juga nggak terlalu jauh sama sekolahku gitu loh. Kenapa kalau aku milih kos di situ? Karena murah banget tempatnya. Jadi kan orang tua aku kan ngasih uang nih buat biaya kos lah. Kalau ada yang lebih murah kan sisanya uang kos bisa buat jajan gitu loh. Iya betul. Jadi berarti dari kecil udah pinter uling gitu ya. Iya lah. Itu kan kayak udah darah daging. Oke. Maksudnya keturunan kan harus pinter manage uang gitu kan. Betul gila luar biasa sih. Udah kayak gitu. Nah ceritanya gini, cerita mistisku selanjutnya itu karena aku punya trauma di mistis yang yang dulu aku kecil itu. Kebawalah sampai aku SMP ini. Jadi ceritanya waktu aku ngekos ini, karena ngekosnya cari tempat murah, bener dapat tempat murah. Tapi aku nggak tahu tuh murah itu karena apa. Mungkin karena aku nggak punya pikiran yang negatif, mungkin karena baru aja tempatnya. Jadi dia baru buka, mungkin harga promo gitu loh. Ya udahlah, aku coba masuk. Terus juga aku bilang aku lagi sekolah gini-gini, dikasihlah murah
sekitar berapa ya, 200 ribuan lah mungkin sebulan tuh. 200 ribu sebulan. Tapi kamar mandinya di luar. Di sana cuma ada 8 kamar doang. Oke. Jadi petanya lokasi tuh pemilik kosnya itu punya rumah di depan. Kita masuk ke belakang, nah itu baru kamar kosnya tuh. Jadi kamar kosnya tuh di belakang rumahnya dia. Nah di belakang kos-kosan ini udah kebun semua. Samping belakang tuh udah kebun semua. Jadi kamarnya itu memang tersembunyi gitu loh. Dan itu satu-satunya SMP ya kan? Masih sekolah ya. Satu-satunya orang yang masih sisanya sekolah. ada yang kerja, ada yang udah keluarga. Jadi kos itu kos campur sebenarnya. Di situ terus masuklah gue, maksudnya tinggallah di sana sebulan lebih lah. Dari sebulan lebih itu minggu pertama, minggu kedua ngejalanin kos di situ fine aja, nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa yang ada yang aneh-aneh. Lah mulai ngerasa anehnya tuh pas minggu ketiga keempat itu udah mulai ngerasa aneh, kayak denger suara-suara yang aneh menurutku. Maksudnya di belakang kos, karena itu belakang itu kan kebon kan, udah nggak tahu tuh, nggak ada tempat, nggak ada orang lagi di sana sebenarnya. Ada suara-suara aneh kayak ada orang kayak lempar gitu. Jadi di atas kamar, di atas plafon gitu ada yang lempar gitu loh, kayak aku mungkin ya udah mungkin binatang. Tapi kejadian kayak gitu tuh setiap malam di atas jam 12 lebih kayak gitu terus pernah dengar suara kayak ranting pohon gitu digesek-gesekin di genteng gitu loh, kayak orang mainan ranting pohon di genteng gitu loh, kayak gitu. Aku mikir ini masih kucing lah, masih tikus lah, aku bilang gitu kan. Terus ya udah aku jalanin lah. Suatu ketika di kosanku itu lampu mati, bener-bener gelap, bener-bener lampu mati, nggak ada penerangan. Dari sana aku juga nggak punya pikiran kalau harus dia lilin atau apa, belum ada kepikiran karena belum pernah lampu mati. Pas di dalam lampu mati jam 11 malam. Jam 11 malam itu lampu mati di sana. Kebetulan banget aku lagi kebelet pipis. Lah karena posisi kamar mandinya itu kan di luar kan, jadi mau nggak mau aku harus keluar kamar, masuk ke kamar mandi yang posisinya kamar mandi itu sebelahan persis sama kebun tuh. Oke. Jadi harus keluar rumah, jadi harus gelap-gelapan dulu. Nah aku pakailah itu lilin, aku minta tetanggaku lilin kan, pinjem lilin lah, asalnya belum ada, gak ada sana, padanya cuma lilin. Ya udah dikasih lilin, aku bawa lilin itu ke kamar mandi. Keadaan gelap itu aku masuk kamar mandi, pipis lah, udah pipis di sana. Selesai pipis, aku keluar kamar mandi tuh. Lah keluar kamar mandi itu karena aku tadi punya trauma di yang gelap-gelap, suatu tempat yang gelap. Aku takutnya si kuntilanak gosong itu kan nampakin lagi kan, ngikutin aku kan, nggak tahu kan. Aku takutnya gitu. Jadi kak sugestinya tuh dia yang muncul. Waktu aku buka pintu, lah untungnya sih bukan dia, tapi beda lagi. Sosoknya beda lagi. Jadi di kebun-kebun itu waktu aku buka kamar mandi itu, di samping kamar mandi itu kan kebun langsung kan. Kebunnya tuh ada pohon pisang, pohon mangga gitu loh. Dan di pohon pisang itu tuh ada kayak makhluk gundul, ya kan? Tapi ya pendek. Kalau aku bilang bahasanya tuyul ya. Cuman aku baru lihat mukanya tuh sama-sama karena pakai lilin tuh kan. Dia kupingnya panjang. Kupingnya tuh panjang kayak Alf gitu. Terus ada taringnya. Dia punya taring 2. Sama mukanya tuh tua. Tua banget. Jadi kayak dibilang tuyul kayak anak kecil. Kayak di film-film kan biasanya tuyul tuh kan kayak anak kecil kan. Ini enggak. Posturnya doang kayak anak kecil, tapi mukanya tua. Terus kupingnya panjang, punya taring. Dia cuman ngeliatin doang gitu loh, ngintip dari pohon-pohon gitu. Karena aku juga penasaran ini orang apa bukan gitu loh. Aku juga lama, maksudnya juga saling lihat-lihatan, tatap-tatapan gitu. Terus aku yakin, wah ini bukan orang gitu. Aku lari langsung. Lu berarti lama dong. Lu apa kayak mastiin lagi dengan Ya lumayan, tapi ya nggak lama banget. Lumayan lah, semenit atau 2 menit ada lah. Gila ya. Karena kan itu kan keadaan gelap kan. Keadaan gelap, ada pohon-pohon. Jadi kayak cuma pakai lilin doang juga harus. Jadi lilinnya harus deketin gini. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Dan lu samperin itu dong berarti? Nggak sampai yang samperin deket. Cuman okay. Beberapa langkah doang sih, ngecek aja. Anjing, gila. Karena aku yakin terus itu bukan manusia ya. Lari aku, lilinnya pegang, lari
sampai jalan mati kan kena angin kan. Ya untungnya masih bisa kelihatan lah, masih jalan masih kelihatan lah. Aku larilah ke depan ke pemilik rumahnya, ke pemilik kamar kosnya tuh, ibaratnya bapak kosnya lah. Aku lapor sama bapak kosnya, Pak tuh di kebun ada kayak makhluk kayak tuyul. Aku bilangnya tuyul karena kan nggak tahu tuh nyebutnya apa kan, tuyul. Terus bapaknya yang bener enggak mungkin nggak ada tuyul. Terus disamperin lah bapak, bawanya Mbak Center aku bareng sama bapaknya tuh nggak ada, udah hilang memang, udah hilang gitu. Lah karena penasarannya itu, paginya aku ngobrol sama tetangga kamarku gitu lah, aku cerita kejadianku kemarin malam. Terus ada tetanggaku yang ngomong, ya di belakang kan kuburan. Gitu bilang, kuburan, masa sih kebun-kebunan ada kuburan? Itu di posisinya di kota sih sebenarnya. Iya, berarti kan masih di kota itu. Masih di kota sebenarnya. Kan kayak aneh karena ada kuburan cuman satu doang di kota. Dan ternyata usupnya itu memang kuburan dari keluarganya pemilik kos itu loh. Jadi di situ tuh ada makam. Ada makam dari keluarga yang pemilik rumah. Pemilik kosnya, bapak kosnya punya keluarga. Jadi tuh kakeknya dari bapak kosnya itu. Dan di situ lu tanya nggak apa tetangga kos yang lain, apa mereka juga kena gangguan? Maksudnya tuh kayak gitu, hal-hal gangguan dari mereka? Enggak, aku nggak tanya sih mereka pernah ngalamin gangguan apa, aku nggak tanya. Cuman aku tanya dia yang ceritain kalau di kebun itu di belakang tuh ada makam mereka itu. Mereka cuma menjelaskan. Terus dia juga menjelaskan kadang tuh kalau hari-hari tertentu sepemilik bapak kosnya tuh ke makamnya nyekar gitu loh. Oke. Doa di situ. Terus iseng kan, masih kecil, siang juga masuklah aku ke kebun itu. Bener, memang ada makam satu makam. Jadi gambarnya gini, makamnya tuh tanahnya ada luas gitu loh. Mungkin bisa buat 3 makam. Mungkin udah disiapin sih. Tapi yang keisi cuma baru satu doang dari keluarganya, mungkin bapaknya atau kakeknya gitu loh. Mungkin yang udah situ, yang 2 masih kosong sebenarnya. Itu bentuk makamnya gimana sih? Kalau boleh tahu itu patok doang atau gimana? Kayak gini loh, kayak makam-makam kayak petilasan, kayak yang kiai-kiai yang zaman dulu kan keramik semua, ada pagernya, bagus. Oh berarti dipager ya itu? Dipager, jadi nggak yang kuburan benar-benar kuburan di tanah doang terus dipatok, enggak, keramik, udah ada atapnya juga, pager. Berarti dari semenjak awal lu masuk lihat kebun itu tuh lu nggak sama sekali ngeliat ada makam? Nggak ada, karena tuh harus masuk kebunnya agak lumayan dalam sih. Kan juga aneh kan, kita mau ngekos masuk ke kebun gitu kan juga bukan kebun kita, juga kita ngapain gitu masuk ke kebun-kebun gitu. Tapi ternyata kenapa, makanya aku sadar, pantesan kos ini kok murah. Ya karena memang ada makamnya gitu loh, mungkin ya. Mungkin hampir semua yang pengisi kos itu tuh mereka diliatin smegel ya. Apa smegel bentuknya tuh mungkin kayak gitu ya. Ya bener ya kayak gitu, bener persis. Mukanya tua gitu lah. Ya dari kejadian itulah, terus nggak lama aku pindah kos. Itu nggak mau kos di situ lagi. Itu iya udah, aku bilang alasan sama bapak kosnya memang nggak betah aja. Bilangnya ada bareng sama dekat saudara lah atau apa, aku ngalesin gitu biar biasanya nggak enak juga kan kalau di sini kan nggak enak juga, takut tersinggung gitu loh. Dan akhirnya lu ngorbanin uang jajan lu. Iyalah, mau nggak mau, cuman buat kenyamanan mental juga kan. Mau sih gini, murah tapi resikonya tiap hari gitu kan juga gak mau. Mending biaya mahal dikit tapi aman lah, hati. Betul. Tenang gitu loh, nggak diganggu terus. Ya mungkin dia juga nggak ganggu yang gimana, cuman mungkin ngeliatin doang. Cuma kan kalau buat aku dulu kan mungkin itu udah wujud gangguan sebenarnya. Dia nampakin tuh udah wujud gangguan, walaupun nggak dilempar, nggak diganggu secara apa, cuman kan nampakin aja buat aku tuh udah gangguan gitu loh. Kayak gitu ceritanya. Oke, gila, luar biasa ya teman-teman ya. Itu pengalaman mistis lu selama gue hidup tuh 2 ini yang sampai sekarang gue masih inget terus. Ya mungkin sampai seumur hidup gue bakal inget terus gitu, nggak bakal lupa cerita ini gitu loh. Sekarang lu pernah ngalamin sesuatu juga nggak? Enggak sih. Udah enggak. Karena kalau sekarang nih mungkin karena udah gimana, udah ngerti, udah tahu nih
kayak udah ada yang nggak enak dikit ya udah kabur. Maksudnya udahlah nggak usah dilanjutin gitu lah aku. betul. Aku begitu. Gak ngelanjutin rasa penasaran lu ya. Nggak. Ibaratkan kesalahan-kesalahan lu waktu kecil lah ya. Lu Iya, kan udah tahu. Berarti intinya lu orangnya penakut atau pemberani? Sebenarnya pemberani penakut sih. Pemberani penakut. Iya gimana ya? Ya kalau gini loh, kalau aku orangnya gini, kalau udah tahu tempatnya tuh udah nggak enak, ya udah ngapain datengin gitu loh. Beda kalau orang banyak ya, rame-rame itu beda. Tapi kalau sendirian, ya konyol aja nggak sih? Udah tahu sendirian, tempatnya udah nggak enak ya kan, banyak gangguan gitu. Ya ngapain dilanjutin? Ya, cabut aja. Dihindarin lah ya. Dihindarin. Betul. Tapi kalau mau tempatnya angker tapi rame-rame sama teman-teman apa ya fine-fine aja sih. Karena kan ke distract kan, nggak mikirin yang sosok-sosok kayak gitu loh. Oke, thank you. Oke. Wow. Oke, teman-teman, kalian bisa langsung dengerin sendiri cerita dari Jody ya, Bro Jody ya. Oke, dari Jody luar biasa ya pengalaman dia sewaktu kecil yang dimana dia melihat sosok kuntilanak bermuka gosong, serta dia melihat satu sosok bisa kita sebut apa ya, Smegel, mungkin seperti Smegel ya, yang dia sebut tuyul. Luar biasa menarik pengalaman masa kecilnya beserta kisah horor atau kisah misterinya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mantengin tim pencari The Myth Horror Story kali ini dari awal sampai akhir. Nih buat kalian yang punya pengalaman mistis atau cerita horor yang pengen ngobrol-ngobrol di sini, cukup ceritakan kisah kalian ke email yang ada di bawah ini. Jangan lupa follow akun sosial media kita, Instagram dan TikTok. Jangan lupa subscribe. Gua Abai, pamit. Bye-bye.